Bila saudara melihat gambar ini menjadi latar belakang dari slide pertama saya, saudara melihat ini seorang joki dengan kudanya, dengan kuda pacu, dengan kuda performance-nya. Dia bukan hanya bisa berlari cepat, ya, ngebut, tetapi dia juga pintar. Ya, dia bisa dengan berbagai macam formasi, berbagai macam gerakan, maka dijumlah nilainya, ya, 1 sampai 1000 nilainya. Nah, saudara melihat bahwa orang ini bukan dia saja yang gesit, tetapi kudanya yang gesit, ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana orang ini bisa menerima pahala, trofi, upah, ya, saudara. Karena apa? Karena dia menyatu dengan kudanya dan dia menjadi satu perasaan dengan kudanya, sehingga kudanya, saudara, mengikuti keinginannya. Ya, saudara, saya umpamakan demikian. Bila saya dan saudara jokinya yang menunggang kudanya, saudara, maka kuda inilah iman kita. Kita harus menggunakan iman kita. Katakan, saya harus menggunakan iman saya demi mencapai perkara-perkara ilahi yang besar, perkara-perkara duniawi yang besar. Ya, jadi kalau Tuhan memberkati kita, Dia bukan hanya memberkati rohani saja, ya saudara, tetapi Dia memberkati perkara lahiriah, jasmaniah, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ya, pembukaan jalan, penjagaan, proteksi, itu semuanya ada. Ya, saudara, saya pernah jelaskan bahwa kata selamat itu baik dari bahasa Kaldi, bahasa Arami, bahasa Yunani, bahasa Greka, itu ada 66 arti. Saudara bisa bayangkan. Carilah semua yang bagus-bagus, 66 biji, saudara kangelan. Saudara keberatan, sukar sekali. Perkara yang bagus saudara cari 15 saja, saudara pikirannya sudah mentok. Apalagi ya yang bagus? Sehat, ya, menang, penuh ucapan terima kasih, ya, berhasil, ya, semacam itu. Itu ada 66. Saudara, itu hebat sekali. Itu sebab ada satu hal yang Tuhan tidak bisa memberi kepada saya dan tidak bisa memberi kepada saudara, walaupun kita berdoa dengan air mata sekalipun, yaitu jikalau kita tidak semangat. Bila orang tidak semangat, dia tidak menyatu dengan imannya, seperti joki ini dengan kudanya, saudara. Sehingga kuda ini akan tidak bisa dikendalikan, dia tidak mendapatkan hasil dan upah dan piala, saudara. Tetapi dia harus menyatu, sehingga dengan demikian dia boleh mendapatkan prize ataupun hadiah, ya saudara. Itu sebab tema kita adalah istimewa. Semangatmu, upahmu. Katakan, semangat saya, upah saya. Ya, semua. Semangat saya, upah saya. Ya, jadi orang hidup harus dengan semangat. Apa saja yang saudara alami di rumah. Kalau saudara sudah ngelokro, aduh sudah tidak ada jalan, aduh gimana Tuhan, ini susahnya banget. Ini kejatuhan saya, kegagalan saya, kerugian saya dalam sekali. Lalu saudara ngelokro, saudara tidak punya semangat. Saudara tidak bisa bangkit. Tapi orang yang bersemangat, maka dia bangkit kembali dalam semua keadaan. Dan dia bisa memetik upah. Upah dari apa? Bukan upah dari jatuhnya dia. Upah dari dia bangkit dan semangat kembali. Itu sebab tidak boleh terputus semangat itu dari hidup saudara, dari hidup saya. Katakan amin. Kalau saudara mengharapkan dalam tahun ini perkara yang besar, engkau harus semangat. Engkau tidak boleh ngelokro, engkau tidak boleh malas, engkau tidak boleh bosan. Engkau harus semangat. Ya, luar biasa. Kalau orang ada uang, semangat. Semangat apa? Belanja. Semangat apa? Kuliner. Ya, tetapi kalau saudara punya Roh Kudus, saudara mempunyai semangat yang menghasilkan upah. Katakan, semangat rohani yang menghasilkan upah. Saya harus terima. Jadi, teruskan apa? Saya harus apa? Semangat. Jadi, saya harus semangat, ya.
Para kekasih, dalam 2 Tawarikh yang ke-15 ayat yang ke-7, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama. Para kekasih, tema daripada pasal 15 adalah pembaharuan oleh Asa. Asa adalah salah satu keturunan dari Daud. Saudara, dalam ayat yang pertama, Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Dihinggapi apa? Ya. Lalu Asaria ini adalah seorang pelihat atau visioner. Dia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana?" Teruskan. "Kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya," teruskan, "ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya," teruskan, "kamu akan ditinggalkannya." Sampai di sini. Saudara, masa Raja Asa, Raja Yehuda yang disanjung oleh Tuhan, setelah Tuhan merendahkan bangsa Israel, 10 suku bangsa, Tuhan mulai memilih Yehuda. Ya, saudara, apa sebab? Asa sudah tahu tentang prinsip ini, yaitu prinsip, ya, Tuhan beserta kamu kalau kamu beserta Dia. Katakan, Tuhan beserta saya bila saya beserta Tuhan. Ya, itu satu ya. Kemudian, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ada 2 prinsip yang mudah orang tidak usah belajar, tidak usah mengerti, sudah pasti ini demikian. Ya, jadi ini prinsip yang sangat sederhana sekali. Kalau saya dan saudara bisa mengerti, please harus dilakukan. Yaitu apa yang pertama? Beserta Tuhan. Katakan, bila saya beserta dengan Yesus, Tuhan Yesus beserta saya. Dialah semangat saya. Wow. Ya, banyak orang semangatnya duit. Banyak orang semangatnya pacarnya. Banyak orang semangatnya apa? Karena baru punya anak. Banyak orang punya semangat apa? Baru beli atau membangun rumah. Atau ini dan itu segala macam. Tetapi orang Kristen, anak Tuhan, katakan, anak Tuhan, itulah saya, semangatnya adalah Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Bila kamu mencarinya, dia berkenan ditemui olehmu. Jadi mudah sekali. Ya Tuhan, 1, hamba mau beserta dengan Engkau. 2, hamba mau mencari Engkau. Karena hamba beserta Engkau, kalau hamba cari Engkau, Engkau pasti berkenan menemui hamba. Kalau saudara berdoa, saudara harus punya pikiran, apakah aku berkenan ya? Kalau aku berkenan kepadanya, kalau aku beserta dengan dia, aku berdoa ini, dia akan menemui aku. Tetapi kalau aku tidak beserta dia, aku tidak mencari dia, ya doaku ini cuma air mata saja. Cuma teriakan saja yang kosong. Saudara, betapa kecewanya bila orang berdoa dan tidak dikabulkan. Saya tahu itu kecewa sekali. Saudara, lalu orang mau kemana lagi? Padahal anak Tuhan itu punya pikiran, kalau aku berdoa ini ya sudah mentok tujuanku yang paling utama, yang paling jitu, alamat paling benar, Tuhan Yesus. Kok tidak dikasih? Kok tidak ada jawaban? Coba. Jadi kalau orang kecewa, itu kita bisa memahami. Karena dia itu sama Tuhan Yesus pol-polan. Dia tidak minta sama yang lain, dia minta sama Tuhan Yesus. Tapi kalau sampai dia tidak dapat, itu memang kecewa banget. Harus diteliti kenapa tidak dijawab. Itu sebab rahasianya ada seperti Asaria, dia datang kepada Raja Asa dan dia memberitahu prinsip ayat 2 ini yang Asa sudah tahu. Cuma diulangi sama dia. Kalau kamu beserta dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu Raja.
Dan kalau kamu mencari dia, maka dia berkenan kamu temui raja. Loh, apa yang terjadi sama Asa? Asa sudah mulai undur dari Tuhan. Sehingga perlu diingatkan oleh Asaria, saudara. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat juga ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Saudara, ayat 3 memberitahu alasannya kenapa Asaria harus mengingatkan kembali kepada raja ini. Ayat 3 menyebutkan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. 1, tanpa Allah yang benar. 2, tanpa ajaran dari imam. 3, tanpa hukum. Coba saudara bisa bayangkan. Jadi saudara mesti tahu bahwa ada kelemahan kita orang. Gak semangat lagi berbakti. Gak semangat lagi mencari Tuhan. Tidak seperti dulu. Setelah diberkati, setelah dijawab, setelah diberi, manusia mempunyai tendensi, mempunyai kecenderungan undur dari Tuhan. Tidak lagi bersama dengan Allah yang benar. Berarti mulailah menyembah berhala. Mulailah percaya pada dukun, pada suhu, pada guamya, kepada paranormal, kepada primbon, kepada ramalan, kepada horoskop. Saudara mulai percaya pada hal-hal tersebut. Itu sebab Tuhan menegur supaya Asa berhati-hati. Ya saudara. Akhirnya 4, 5, 6, 7 kita akan baca. 1, 2. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Jadi Tuhan itu menjelentrehkan tentang sikon Israel, 10 suku. Ayat 3, Israel tanpa Allah yang benar, bla 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 bla. Sampai dengan ayat 6, tetapi kamu ini, hai Yehuda, hai Asa, Tuhan memberi peringatan. Kamu tendensinya, kamu sudah ketularan loh sama saudara tuamu ini. 10 suku ini kamu sudah rotok ketularan. Tetapi kamu, ayat 7, kamu harus apa? Kuat hatimu. Ya, maksudnya kamu jangan ikut, kamu jangan sampai kentir dengan saudara tuamu itu. Kamu harus yang kuat. Ya. Jangan lemah semangatmu. Anda harus kuat hatinya. Terus kemudian jangan lemah semangatnya ya, karena ada upah bagi usahamu. Ya, jadi 3 hal. Apa yang pertama? Kuat hatimu. 2, jangan lemah semangatmu. 3, karena ada upah bagi usahamu. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini persis dengan ilustrasi gambar yang saya sampaikan dan saya tunjukkan di depan monitor saudara. Perhatikan ya. Jadi orang ini dia semangat. Coba orang lain, kalau itu saudara naik di punggung kuda ini, ya saudara. Saudara mesti terlempar. Kenapa? Karena saudara tidak menyatu dengan dia. Kuda inilah iman saudara. Saudara menggunakan iman saudara. Saya menggunakan iman saya sebagai kendaraan untuk saya mendapat upah pada semua usaha saya. Jadi itu sebab kita harus semangat. Kalau lemah semangat, tidak dapat apapun. Semua katakan, apalagi saya hidup di perjanjian baru, di akhir zaman. Jadi saya yakin perjanjian-perjanjian lama dibaharui oleh Allah Bapa, dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus, diberikan kepada saya di akhir zaman. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, dengan ayat ini, dengan tema ini saya ingin mengajak saudara
untuk sekali lagi membaca ayat ini. 1, 2. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia, ya. Para kekasih, saya akan memberitahu kepada saudara tentang gambar wanita ini. Saudara, apa yang mematahkan semangat? Jadi jangan sampai lemah semangatmu. Apa dan yang mematahkan semangat kita orang? Ya, kita bisa mengatakan, ya saya sakit tidak sembuh, ya saya kekurangan biaya hidup saben bulan, ya suami saya begitu, ya istri saya begitu, ya anak saya mengganggu, dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya membuat saya nggak semangat, membuat saudara tidak semangat? Jangan lemah semangatmu. 1 Samuel 1, mohon dibuka. 1 Samuel 1 ayat 15, 16 dan 18. 1, 2. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Ya, saudara kekasih, kita sudah tahu secara jelas tentang riwayat dari Hana sampai dia mendapatkan jawaban doa. Saudara, kayak apa sakit hatinya dia sampai dia semangatnya lemah, semangatnya patah. Dia tidak punya gairah lagi, tidak mau makan. Ketika keluarganya, suaminya dengan istrinya yang kedua makan dan anak-anak mereka makan, istrinya dari suaminya, istrinya dari suaminya yang baru itu, saudara, menghina dia. Dan Elkanah suaminya tidak bisa apa-apa. Dia lari masuk gereja. Dalam gereja dia menangis kepada Tuhan dan dia berbicara dari hatinya tapi tidak dari suaranya. Dari hatinya dia berseru kepada Tuhan dengan air mata berlinang-linang. Imam Eli yang ada di sana, gembala sidang di gereja ini, di sinagog ini, dia melihat kok ada perempuan tahu-tahu masuk tidak jam kebaktian dan tiba-tiba menangis dan berbicara komat kami tidak ada suaranya. Wah, ini mesti mabuk ini. Ya saudara, itu sebab Imam Eli menegur dan dia berkata kepadanya, ya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, ini ternyata bahwa Eli seorang hamba Tuhan yang tidak diurapi oleh Allah. Sehingga dia tidak tahu apa masalah perempuan ini. Sehingga dia menuduh yang salah. Itu sebab wanita ini, Ibu Hana, dia menjelaskan, tidak, aku bukan wanita dursila. Aku bukan wanita nakal. Aku ini sangat sakit hati. Aku sangat sakit hati. Dia mengatakan demikian. Aku sangat besar cemas dan sakit hati. Apa yang menyebabkan seseorang dia tidak punya semangat lagi? Ini dia, sakit hati. Dia menyimpan sakit hati, dia tidak bisa tahan, mendapat perlakuan yang tidak baik, penghinaan, ya pendek kata semua norma, etika yang negatif dia tidak bisa terima. Maka dia patah semangat. Saya beritahu, Ibu Hana tidak benar
Karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan, dia harus berbeda sebenarnya. Orang sakit hati bisa, tetapi dia harus datang kepada Tuhan dan dia harus berkata, Tuhan, karena saya tidak kuat dengan sakit hati, saya berusaha, saya meninggalkan semua sakit hati, semua memori, semua kenangan, ucapan, perlakuan. Saudara, si Imam Eli tidak beres, si Hana tidak beres juga sebenarnya. Saudara, itu sebab kalau saudara mengetahui sebenarnya apa yang membuat saya dan saudara lemes, tidak semangat. Sesuatu yang nggak beres. Kita menyimpan yang tidak beres dalam hidup kita. Sehingga kita tidak punya semangat dan gairah lagi. Saudara percaya sama bisikan orang. Saudara percaya pada kata hati dan perasaan saudara. Itu sudah membuat kita jauh dari firman. Jauh dari pelajaran sabda Allah. Kenapa? Karena kita lebih percaya pada kondisi kita. Hana bisa bilang, jangan salahkan aku. Aku tidak punya anak. Suamiku kawin lagi. Anaknya banyak. Aku tidak punya anak. Jangan salahkan aku kalau aku sakit hati. Saudara, kalau saya dan saudara memakai standar norma etika dunia, itu kita tambah sakit. Betul apa tidak? Betul, seperti Hana. Dia pakai standar etika manusia duniawi. Coba dia pakai standar rohani. Tuhan, hamba sakit tapi hamba serahkan dalam tanganmu. Hamba tidak usah seperti kayak orang mabuk. Hamba cuma menyerahkan semua dalam tanganmu dan engkau memberi kepada hamba kemenangan. Tuhan akan memberi kepada saudara. Itu sebab saya dan saudara harus memakai standar rohani. Maka saudara tidak memeram kesakitan hati sampai segitu lama seperti Ibu Hana. Saya tidak bisa mengatakan dia kuat. Tetapi dia memang harus kuat. Semua orang mengalami pencobaan harus kuat. Dan tidak boleh berkata, saya tidak kuat. Saya menyimpan sakit hati dan kecemasan yang besar. Saudara, sebab itu kalau didiamkan, saudara bisa sakit. Saudara bisa tidak beres dan tidak normal. Syarafnya, terganggu jiwanya. Ya, beruntung sekali Hana. Dia tahu aku harus datang ke rumah Allah. Aku harus mencari Tuhan. Beruntung sekali. Itu sebab bagaimana saya dan saudara di zaman perjanjian baru. Katakan di zaman perjanjian baru. Saya bisa disembuhkan dan dipulihkan. Lebih cepat. Dari Ibu Hana. Saudara tahu caranya. Tuhan, saya tidak boleh memendam cemas yang besar. Dan sakit hati yang mendalam. Saya serahkan dalam tanganmu. Saya beda dengan Ibu Hana di zaman perjanjian lama. Saya adalah anak perjanjian baru. Saya harus mudah, cepat, segera dilepaskan dari semua kecemasan dan dari semua sakit hati yang mendalam. Katakan amin. Saya harus berubah supaya semangat saya tidak lemah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amsal 15 ayat 13 mohon dibuka. Surat Amsal pasal yang ke-15 ayat 13. Saudara, ada banyak hal ya yang mengecewakan langganan saudara, mengubah perjanjian, uang saudara digondol orang dan lain sebagainya. Saudara-saudara disakitin dengan difitnah. Saudara dikabarkan tidak baik. Banyak sekali. Orang menjadi cemas besar. Orang menjadi sakit hati sampai lama. Ada banyak sekali. Ya, tetapi dengar firman Tuhan. Amsal 15 ayat yang ke-13. 1, 2. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Ya. Jadi kalau saudara menyimpan cemas yang besar dan sakit hati, saudara ada dalam kepedihan hati, saudara patah semangat. Padahal tema kita adalah semangatmu upahmu.
Ya, pasti. Pasti kalau saudara semangat, saudara pintar. Saya selalu ingat kelas 4 sekolah rakyat saya. Dulu namanya sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar. Dari kelas 1 sekolah rakyat sampai kelas 4 kira-kira pertengahan itu saya itu tidak sadar. Saya kalau dipaksa suruh belajar oleh mami dan papi saya anggap papi mami saya itu jahat sekali. Masa anak kecil kok suruh belajar? Gimana? Anak kecil kan harus main-main. Saya merasa tidak bebas, saya merasa tertekan. Jadi saya belajar dengan merengut-rengut, ya. Tidak ada satu berseri-seri, tidak ada. Saya merengut, saya merasa jengkel, mangkel hati saya. Saudara yang kekasih, jadi saya merasa kok dipaksa. Orang tua saya kejam. Saya mau main-main disuruh belajar. Setelah saya di dalam kelas 4, saya dulu menulis dengan tangan kiri, kidal. Ya, orang sini bilang kidal. Tetapi saya tidak tahan. Teman-teman saya, guru saya bahkan selalu menyalahkan saya. Roy, kamu kok tangannya kidal? Ya, jelek sekali. Semua orang tangannya kanan kalau nulis. Kamu tangan kiri. Saya tertekan sekali. Saya pulang menangis. Mami saya berkata, tidak apa-apa. Baik kalau kamu tidak suka orang menyerang kamu soal nulis tangan kiri. Sekarang kamu mulai nulis tangan kanan. Bayangin. Kelas 4 mulai belajar nulis. Saudara yang kekasih. Jadi kemudian ketika itu saya sadar, saya ada dalam dunia yang kalau saya tidak bisa antisipasi, saya pasti terhina hidup saya. Itu kelas 4 sekolah rakyat. Jadi saya sejak itu pindah nulis dari tangan kiri ke tangan kanan. Saudara, saya rajin belajar, saya mengejar kebodohan saya. Sejak itu saya suka sekali belajar. Gak usah disuruh. Bahkan saya memimpin dan mendidik adik-adik saya untuk belajar. Jadi saya bisa mempunyai nilai yang bagus. SMP, SMA, dan seterusnya. Saudara, kesadaran. Ternyata rahasianya pada kesadaran. Sadar apa yang aku akan dapat. Kalau aku bodoh, aku tidak sekolah, aku tidak belajar dengan baik, apa hasilnya aku? Begitu saya sadar, saya mulai belajar dan saya suka banget belajar. Saudara, hasilnya beda. Sama. Kenapa saya punya semangat itu merosot? Karena saya belum tahu apa hasilnya orang semangat. Saudara, ayo mulai sekarang. Kalau saudara tidak sadar, seperti saya masa kecil saya, sudah nilai saya pasti jelek, nilai Anda pasti jelek. Itu sebab kita harus minta Tuhan sadarkan hamba, supaya hamba mempunyai upah yang luar biasa. Percaya demikian, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau teguhkan kami semuanya. Kami akan bersemangat dan terus bersemangat dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Tiap-tiap pribadi kami diurapi dengan kuasa yang dari surga untuk membuat kami menjadi orang-orang yang bersemangat, sehingga kami boleh mempunyai wajah yang berseri-seri dan kami boleh mempermuliakan nama Engkau dengan berkat yang kami terima dalam hidup kami. Tidak ada kesedihan lagi, tidak ada duka cita dan kecewa. Yang adalah ucapan syukur kepadamu, karena berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami. Satu pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa dosa, halangan, rintangan, sakit hati, dan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah menyucikan kami dan membasuh kami ya Bapa. Dan kami boleh menerima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita mengaminkan. Amin.